Kunjungan kerja Perdana Prabowo Subianto sebagai presiden adalah ke Merauke, Papua Selatan. Daerah ini akan dijadikan pusat lumbung pangan nasional. Pembukaan lahan 1 juta hektar di Merauke masuk ke dalam program strategis nasional (PSN), sehingga pemerintah melakukan semua hal yang diperlukan untuk mewujudkannya. Sejak kunjungan tersebut, progres terus berlanjut. Paling baru adalah pengiriman ribuan personil TNI ke Merauke, sebuah langkah gerak cepat pemerintah pada tanggal 11 November lalu. 3 batalion atau kurang lebih 3.000 personil TNI AD akan bertugas membuka lahan 1 juta hektar di Merauke yang dijadikan lokasi food estate atau lumbung pangan. Mereka ditempatkan di Kabupaten Merauke dan Kabupaten Bovendigul. Meskipun pemerintah Prabowo Gibran terlihat begitu serius mewujudkan program lumbung pangan di Merauke ini, namun tak ayal, kritik terlontar dari sejumlah kalangan. Mereka meragukan soal jumlah tenaga kerja yang akan dikerahkan untuk menjalankan lumbung pangan tersebut. Asumsinya, jika 1 hektar sawah dibutuhkan 1 orang petani, maka dibutuhkan kurang lebih 1 juta petani yang harus didatangkan ke Merauke untuk menggarap lumbung pangan tersebut. Bagaimana mendapatkan petani yang berpengalaman sebanyak itu untuk menggarap lahan? Ini masih menjadi tanda tanya besar. Pengerahan personil TNI sebagai pembuka lahan tentu tindakan jangka pendek yang diperlukan. Namun setelah lahan dibuka, bagaimana mengerahkan tenaga kerja yang mumpuni dalam jumlah yang cukup besar menjadi tantangan selanjutnya. Pemerintahan Prabowo Gibran mesti belajar dari pengalaman gagalnya pembuatan lumbung pangan di Merauke pada tahun 2022 lalu, di mana salah satu kegagalannya itu adalah kurang tersedianya tenaga petani yang menggarap lahan. Guna mendapatkan sumber daya pertanian yang berkualitas untuk menggarap lahan, pemerintah juga sebaiknya mendukung program-program pemberdayaan petani yang dilakukan masyarakat maupun kalangan swasta. Salah satunya dengan mempraktekkan metode Nusantara yang sudah dilakukan beberapa komunitas petani di waktu belakangan ini. Metode Nusantara mendorong petani mandiri dan kreatif dalam memanfaatkan potensi lahan di sekitarnya secara alami, dan mampu membuat pupuk, pestisida, dan bahan alami lainnya, sehingga dengan HPP minimal bisa menghasilkan keuntungan yang maksimal. Inisiatif kalangan swasta seperti Timor Farm dengan program pelatihan metode Nusantaranya juga bisa menjadi bagian sistem pendukung dalam upaya Prabowo untuk membangun ketahanan pangan nasional, selain lewat program 1 juta hektar lahan pertanian di Merauke dan daerah-daerah lainnya nanti. Men of our time.